Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah. Pada kesempatan kali ini kami angkat tema riwayat hidup Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Yang pertama, Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad setelah ditinggal oleh ibu dan kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Tholib. Paman beliau merupakan orang yang sangat disegani di kalangan kaum Quraisy, namun beliau merupakan orang yang miskin. Sehingga untuk membantu kebutuhan, Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing, baik kambing keluarganya, maupun kambing masyarakat Makkah. Dari sini, dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sangat dipercaya oleh masyarakat Makkah, sehingga dia pun dijuluki dengan julukan Al-Amin. Bukan hanya kambing, harta benda masyarakat Makkah pun tak jarang dititipkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berdagang ke Syam. Pada usia baru beranjak 12 tahun, Nabi Muhammad melakukan perjalanan untuk pertama kali dalam kafilah dagang ke Syria atau Syam. Kafilah itu dipimpin oleh Abu Tholib. Dalam perjalanan ini di Busra sebelah selatan Syria, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen dalam kitab Injil. Pendeta tersebut mengatakan bahwa kelak anak yang dibawa Abu Tholib yakni Muhammad akan menjadi nabi akhir zaman. Dia melihat tanda-tanda kerasulan pada diri Nabi Muhammad, misal ketika awan menaungi dan mengikuti rombongan kafilah dagang yang bersama Nabi Muhammad. Lantas Buhairah menyuruh Abu Tholib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pernikahan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau berangkat ke Syria membawa barang dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, yang bernama Khadijah. Dalam perdagangan ini, Nabi Muhammad memperoleh laba yang sangat besar, karena beliau berdagang dengan sangat jujur, sehingga pelanggan menyukai dengan cara berdagang Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, banyak peristiwa-peristiwa yang aneh saat Nabi Muhammad berdagang. Hal ini disaksikan sendiri oleh rekan dagangnya yang bernama Maisarah, sehingga Maisarah pun menceritakan semua kejadian luar biasa tersebut kepada Khadijah. Mendengar hal tersebut, Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Khadijah kemudian melamar Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam perjuangan menyebarkan agama Islam. Yang keempat, kebijaksanaan Nabi Muhammad. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di Makkah Nabi Muhammad merupakan orang yang sangat dipercaya, sehingga dia diberi julukan Al-Amin. Bukan hanya itu, beliau juga terkenal sangat bijaksana. Ada peristiwa penting yang memperlihatkan kebijaksanaan Nabi Muhammad terjadi pada usianya yang ke-35 tahun. Waktu itu bangunan Ka'bah rusak berat, sehingga membutuhkan perbaikan. Perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong. Para penduduk Mekah membantu pekerjaan itu dengan sukarela. Setelah Ka'bah diperbaiki, masyarakat Makkah mempunyai masalah akan siapakah orang yang akan meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Setiap suku merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Perselisihan ini semakin memuncak, sehingga akhirnya masyarakat Makkah memutuskan bahwa orang yang akan meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah melalui pintu Sofa, akan dijadikan hakim untuk menentukan perkara ini, dan ternyata orang yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad, sehingga beliaulah yang berhak memutuskan perkara tersebut. Beliau lantas membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, lalu meminta kepada seluruh kepala suku memegang tepi kain dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah sampai pada ketinggian tertentu, Nabi Muhammad kemudian meletakkan batu itu pada tempat semula. Dengan demikian perselisihan dapat diselesaikan dengan bijaksana, dan semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian seperti itu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.